Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita beribadah pada minggu ini, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis. Hari ini dengan topik mencintai hukum Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, memasuki saat teduh sejenak. Memohon Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari PKJ nomor 7 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan. Mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhir, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ceritakan kemuliaan Allah, Allah memberitakan karya tangan
percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Aura Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya bumi pun bergetar, Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Dengarkanlah hukum Taurat yang tertulis dari Matius 22, mulai dari ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39, demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Firman Tuhan epistel pada minggu ini yang tertulis dari Kidung Agung 2, yaitu mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca dengan responsoria. Di ayat yang terakhir nanti kita sama-sama membacanya. Di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Maha kasih yang ilahi, hikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu berteguh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini di minggu kelima setelah Trinitatis, terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kebanyakan kita, mencintai hukum Allah merupakan masalah dari waktu ke waktu. Masalah dengan mencintai hukum adalah kita tidak dapat melakukannya dan menyadari bahwa kita memiliki masalah dengan dosa atau dosa tertentu, dan kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Sepertinya ada perang yang terjadi dalam pikiran kita.
Kadang kita memenangkan perang, tetapi di saat lain kita gagal. Dalam Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25 ini, kita melihat bahwa Paulus menekankan pentingnya bergantung pada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Mencintai hukum Allah merupakan topik buat kita di minggu hari ini. Hukum adalah masalah karena kita tidak mampu melakukannya. Hukum adalah masalah bagi kita karena hukumlah yang menonjolkan dan menunjukkan keberdosaan kita. Bukan hukum yang menjadi masalah. Masalahnya bukan hukumnya, tetapi keberdosaan kita sendiri. Kita melihat dalam Roma pasal yang kelima ayat 13, bahwa dosa telah ada di dunia bahkan sebelum hukum diberikan. Tetapi itu tidak terlihat sebagai dosa sebelum orang-orang memiliki hukum Allah di hadapan mereka untuk menyoroti kegagalan mereka. Misalnya, ketamakan bukanlah masalah bagi kita sebelum kita diberitahu bahwa itu salah. Tetapi segera setelah hukum itu diberikan, dosa mulai menimbulkan segala macam keinginan di dalam hati manusia. Hukum Allah adalah baik. Mengapa Tuhan memberi kita hukum pada awalnya? Jika hukum itu sendiri baik, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa gunanya? Dalam ayat 13 kita menemukan bahwa hukum memiliki satu tujuan penting dan vital. Tujuan yang baik dan benar adalah menunjukkan dosa apa adanya. Untuk menunjukkan bahwa keberdosaan kita benar-benar berdosa. Tetapi ketika kita berpikir tentang hukum Allah dan kemampuan kita untuk mencintai dan menaatinya, ada dimensi lain dari kebaikan hukum itu. Hukum bertindak dalam hidup kita sedemikian rupa sehingga keberdosaan kita terlihat. Ketidakmampuan kita untuk mencapai standar Allah sendiri menjadi jelas, dan kita didorong kembali ke kebutuhan kita akan sesuatu di luar diri kita. Kebutuhan kita akan berkat. Hukum itu mempengaruhi kita. Berikutnya, hukum Allah mempengaruhi kita. Bagaimana hukum membantu kita untuk mengandalkan Tuhan daripada diri kita sendiri? Hukum itu baik. Hukum menegaskan hal-hal yang ingin kita lakukan dan melarang hal-hal yang kita benci. Tapi itu juga menunjukkan bahwa ada dualitas yang bekerja di dalam diri kita. Ada dua kekuatan yang berperang satu sama lain dalam diri kita. Dalam diri kita yang paling dalam, kita menyukai hukum Allah. Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita telah mengubah cara kita melihat sesuatu. Kita tidak lagi senang dengan dosa. Sebaliknya, kita senang dengan hal-hal yang dituntut oleh hukum Allah. Tetapi pada saat yang sama, kita menemukan bahwa tubuh lama kita yang penuh dosa terus memilih dosa setiap kali ada kesempatan. Dan ini sangat membuat frustasi. Kita tahu apa yang benar, kita ingin melakukannya, tetapi pada saat kita memilih hal yang benar untuk dilakukan, kejahatan sudah dekat. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya jawaban atas penderitaan umat manusia adalah ini, bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan kita dari kejatuhan kita sendiri, bahwa Allah akan memberi kita Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam kita dan memampukan kita untuk menjaga dan mencintai hukum-Nya di dalam hati kita yang terdalam, agar Dia dapat mengambil tubuh non-spiritual kita dan mengubahnya. Hanya Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya yang hidup dalam diri kita, yang dapat menyelamatkan kita dari tubuh maut ini. Dan itu akan menjadi perjuangan yang berkelanjutan selama kita hidup dalam tubuh lama yang telah jatuh ini. Selamat hari Minggu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas perkenanan kasih-Mu yang menyertai kami. Hingga pada hari ini pun kami dapat bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu online di minggu kelima setelah Trinitatis ini. Ya Allah Bapa kami, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu
dimanapun yang saat ini sedang mengikuti kebaktian ini, baik yang ada di rumah, di perjalanan, yang sedang di rumah sakit, di kantor, baik yang sedang berlayar dimanapun yang saat ini sedang mengikutinya, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami semakin mencintai hukum Tuhan, sehingga kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga itulah yang menjadi patron dan tolak ukur kami untuk menjalani kehidupan kami dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan yang selalu melindungi, menjagai dan memberkati mereka. Berkati seluruh aktivitas pekerjaan dan juga yang menjadi pergumulan, agar kiranya Tuhan yang selalu hadir dan menyertai para jemaat-Mu, sehingga kemanapun mereka melangkah, biarlah senantiasa roh Tuhan yang menyertai dan menggenapi langkah mereka. Buat para jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan dan senantiasa memberikan sukacita mujizat kepada mereka. Berkati keluarga yang menjaga pun, agar Tuhan memberikan kesabaran dan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, berkati para jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik itu di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan ataupun sekitarnya, agar kiranya roh Tuhan yang selalu menguatkan mereka, sehingga mereka dapat melalui setiap pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi. Ya Allah Bapa Tuhan kami, ke dalam tangan-Mu pun kami menyerahkan gereja-Mu HKBP Tanjung Priuk ini, biarlah kiranya gereja-Mu ini dapat melanjutkan dan melaksanakan program pelayanannya, agar semakin banyak jemaat dan orang-orang yang terberkati melalui setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan yang selalu memberkati pemimpin bangsa kami, agar dapat memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hadiahmu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan, Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kami seluruh pelayan yang bertugas di dalam ibadah online pada minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.